Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya dari D3 Keperawatan. Saya Mamelia dengan nomor NIM 211FK01036. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi dokumentasi yang mencakup definisi atau pengertian dari dokumentasi. Yang kedua ada tujuan dokumentasi. Yang ketiga jenis-jenis dokumentasi. Lalu yang terakhir ada manfaat dari dokumentasi. Jadi, kalian harus benar-benar simak video ini sampai habis. Nah, kita masuk ke definisi atau pengertian dari dokumentasi. Jadi, dokumentasi ini ialah proses penyediaan data dan dokumen dengan menggunakan data-data yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber informasi. Dokumentasi ini bertujuan untuk menyediakan berbagai informasi kepada orang yang membutuhkan. Ya, seperti yang kita ketahui, dokumentasi ini ada yang bentuknya elektronik dan non-elektronik. Di sini saya membawa contoh dokumentasi non-elektronik, yaitu ijazah. Mungkin teman-teman udah nggak asing dengan ijazah. Jadi ijazah ini ialah sertifikat atau dokumen yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, santri dari suatu instansi. Jadi sebagai tanda bahwa kita sudah melakukan pendidikan tersebut dengan tamat. Seperti contoh, ini saya membawa ijazah sekolah menengah pertama atau ijazah SMP. Berarti saya sudah menyelesaikan pendidikan SMP selama 3 tahun dengan tamat. Ya, jika kita lihat dari jenis-jenis dokumentasi, ada dokumentasi pribadi, dokumentasi niaga, dan dokumentasi pemerintahan. Salah satu contoh dari bentuk dokumentasi ijazah ini termasuk ke dalam dokumentasi pribadi. Mengapa? Karena di ijazah ini memuat data-data pribadi seperti nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan ya termasuk nilai-nilai mata pelajaran yang sudah kita ikuti selama masa pendidikan sekolah menengah pertama. Ya, kita lanjut ke manfaat dari ijazah. Manfaat dari ijazah ini diantaranya ada 5. Yang pertama ada untuk melamar pekerjaan. Seperti misalkan, contoh saya akan melamar pekerjaan ke rumah sakit. Tentu saya harus sudah mendapatkan sertifikat atau ijazah setidaknya D3 atau S1 keperawatan untuk menjadi perawat di rumah sakit tersebut. Sebagai tanda bahwa kita sudah menyelesaikan sekolah keperawatan. Yang kedua, dari fungsi ijazah ini atau manfaat dari ijazah ini ialah untuk melanjutkan pendidikan. Contoh, saya akan melanjutkan pendidikan ke SMA. Tentu saya harus mempunyai sertifikat atau ijazah dari SMP. Kita lanjut ke manfaat yang ketiga dari ijazah ini. Jadi, manfaat yang ketiga ialah sebagai identitas. Seperti yang kita ketahui, tadi saya sudah menjelaskan di ijazah ini sudah tertera nama pribadi, lalu nama orang tua, tempat tinggal, tanggal lahir. Ya, itu sudah menjadi identitas dari manfaat dokumentasi ini. Kita lanjut ke manfaat yang keempat dari ijazah. Jadi manfaat yang keempat dari ijazah ini ialah sebagai penentuan gaji. Kita ambil contoh, seseorang atau perawat yang mempunyai ijazah D3 keperawatan dengan perawat yang mempunyai ijazah S1 keperawatan akan berbeda, gajinya pun akan berbeda karena dilihat dari ijazah atau sertifikat. Lanjut ke yang kelima dari manfaat ijazah ini ialah sebagai bukti atau pendokumentasian bahwa kita mempunyai kelebihan atau kemampuan atau bakat. Jadi di ijazah ini sudah tertera nilai kita selama mengikuti masa pendidikan tersebut. Jadi jika kita mempunyai kemampuan lebih misalkan di bidang akademik, jadi kita mempunyai nilai rata-rata yang tinggi dibanding yang lain, seperti itu. Jadi sebagai tanda bahwa kita mempunyai kemampuan atau bakat. Ya, mungkin seperti itu penjelasan dari materi dokumentasi dengan contoh dokumentasi non-elektronik yaitu ijazah. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.